Apakah menurut Pak Arianto harusnya dari pihak Saka Tatal, kuasa hukumnya ini bisa menghadirkan bukti yang lebih kuat lagi untuk ya semakin meyakinkan posisi mereka di mata hakim, Pak? Karena saya lihat ya, bukti-bukti yang diajukan selama ini kan yang sudah bolak-balik disampaikan di media. Iya. Ya itu betul. Jadi artinya jangan hanya disampaikan di media, ini harus didengar di sidang peradilan, kan gitu kan. Nah, sekarang dengan dimasukkannya ke PK dan ternyata oleh hakim juga diterima kan itu, tinggal itu ini akan sangat besar pengaruhnya untuk melakukan counter ya. Nah, nanti tergantung apakah counter itu mandi apa tidak itu tergantung dari hakim yang memutus nanti gitu. Oke, apakah butuh, maksud saya gini Pak Arianto, apakah butuh soalnya yang memiliki bukti-bukti ini kan sebenarnya pihak kepolisian gitu Pak. Jadi apakah akan semakin baik bagi pihak Saka Tatal jika pihak kepolisian juga bisa bekerja sama menghadirkan saksi-saksi kunci ini Pak? Sebut saja AEP, Sudirman, Ibtu Rudiana dan lain-lainnya. Posisi penyidikan itu ya sekarang, polisi sekarang ini adalah penyidik ya. Penyidik itu adalah dulu mencari bahan-bahan atau alat bukti yang terjadi dulu dan hasilnya itu sudah semua diserahkan kepada jaksa. Nah kalau sekarang dengan adanya PK ini kemudian polisi suruh kooperatif, itu saya kira ya nggak mungkin terjadi. Tapi kecuali masyarakat nasional ini sudah menyoroti hal ini Pak. Itu kan masyarakat yang menuding seakan-akan polisi ngumpetin barang bukti yang belum kan gitu kan. Iya. Itu boleh saja hak mereka mengatakan. Tetapi itu kalau dituruti itu melanggar hukum. Nggak bisa. Karena apa yang sudah disidik selesai itu tidak boleh lagi disidik lagi dengan hanya karena itu nggak benar gitu. Kecuali nanti kalau di PK kemudian putusan hakim itu dianulir, maka berarti penyidikan yang dulu itu yang di tanda petik ketika ada yang penyidikan yang dulu masih ada yang ngumpetin itu tadi, kemudian diputus PK itu nggak benar, suruh ulang lagi, barulah itu tadi yang dulu katanya bukti-bukti yang diumpet itu baru harus keluarkan lagi. Dan kemudian disidik ulang gitu. Itu kira-kira begitu posisinya kalau. Jadi langkah selanjutnya adalah ketika PK ini sudah diterima, kemudian disidang ulang. Ya, kalau PK-nya diterima ya, berarti kan putusan yang dulu kan batal itu. Betul. Artinya hasil penyidikan polisi yang dulu itu tidak diakui oleh hakim. Kan gitu kan, ini nggak benar yang lebih tinggi lagi, satu level di atas. Berarti itu nggak benar kan gitu kan. Berarti ya penyidikannya harus diulang karena ada orang mati dulu kan. Orang mati 2 itu siapa yang membunuh, siapa yang ini kan nggak jelas jadinya. Artinya dimulai dari nol lagi dong Pak. Apakah perlu TGPF, tim gabungan pencari fakta? Apa artinya TGPF? Itu TGPF itu kan cuma TGPF terdiri dari para saksi, kemudian dari ahli forensik, kemudian ada dalam hukumnya nggak ada. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia itu, kalau ada suatu kejadian, maka dimulailah dengan suatu penyelidikan dan penyidikan yang berhak melakukan, yang berwenang melakukan itu adalah sudah ditunjuk oleh polisi. Tinggal dikontrol aja polisinya itu melakukannya dengan baik gitu. Gitu. Soalnya masalahnya saat ini Pak, polisi ini menjadi pihak terlapor. Kemudian apakah akan... Maksudnya Rudiana itu? Atau kalau Rudiana itu bukan polisi itu, oknum ataupun individu daripada orang yang kebetulan dia polisi, dan kemudian dia dianggap sebagai melanggar hukum. Karena apa? Dia menangkap orang dengan seenak sendiri, kemudian merekayasa kasus, makanya kan dilaporkan. Sekarang sudah diperiksa sebagai belum tersangka ya, masih dalam penyelidikan. Si AF juga sama. Jadi Rudiana sekarang posisinya sama dengan si AF dan si siapa lagi itu? Atau si Memel atau siapa ya yang dilaporkan? Sudirman. AF Sudirman yang dianggap sebagai dia memberikan keterangan palsu. Nah itu karena dilaporkan pada polisi, kan itu diduga ada tidak pidana yang dilakukan oleh Sudirman, AF dan bersekongkol lah mereka. Ya pokoknya mereka melakukan. Polisi pasti akan melakukan penyelidikan. Nanti kalau dalam penyelidikan itu ada, memang dia itu memang kabar bohong ataupun curang, pasti nanti akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Penyidikannya adalah tersangkanya mereka itu memberikan penjelasan bohong. Iya, artinya penyidik yang mengusut kasus ini pada tahun 2016 lalu harus dibubarkan, kemudian dibentuk tim yang baru, begitu Pak? Kalau seandainya PK-nya diterima. Iya, seandainya. Kita berada di sini. Kalau seandainya penyelidikan diterima, yang penting penyidik itu adalah polisi. Ya, di dalam hukum itu siapakah yang berwenang penyidik adalah polisi dalam hal ini. Maka polisi wajib siapapun yang ditunjuk oleh dia melakukan penyelidikan kembali dan penyidikan kembali
dengan yang betul-betul transparan Ya. sehingga tidak dicurigai lagi Baik. jadi kecurangan. Baik.